Pernahkah kamu merasa berbeda meskipun kamu berada di tengah keluargamu sendiri? Pernah merasa seolah-olah ada beban emosional dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri tidak tahu asalnya dari mana? Atau kamu sering terbangun di tengah malam tanpa alasan jelas, lalu merasa gelisah tapi juga hening dalam waktu yang sama? Jika kamu pernah mengalami itu semua, bisa jadi kamu bukan orang biasa. Bisa jadi kamu adalah cucu pilihan dari para leluhur. Bukan sembarang keturunan, tapi satu jiwa yang telah dipilih untuk melanjutkan misi suci dalam garis darah keluargamu. Dan uniknya, tanda-tanda itu sering tidak tampak di luar. Tidak ada mahkota di kepala, tidak ada jubah khusus, tapi jiwamu menyimpan cahaya warisan spiritual yang luar biasa kuatnya. Di video ini, Khodam Sejati akan membimbingmu untuk mengenali 5 ciri kuat cucu pilihan para leluhur. Tanda-tanda ini bukanlah mitos, tapi refleksi nyata yang seringkali hadir dalam kehidupan kita, tanpa pernah benar-benar kita sadari. Tonton video ini sampai tuntas, siapa tahu kamu adalah salah satu yang terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan berkah untuk kita semua, sahabat Khodam Sejati yang saya cintai. Terima kasih sudah hadir kembali di channel ini, tempat di mana kita membahas topik-topik spiritual, kebatinan, warisan leluhur, hingga fenomena metafisik yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Channel ini bukan hanya tentang cerita, tapi juga tentang perjalanan jiwa. Dan siapa tahu, salah satunya adalah perjalanan jiwa Anda sendiri. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol like sebagai dukunganmu terhadap konten-konten spiritual seperti ini. Tinggalkan komentarmu jika kamu punya pengalaman pribadi atau pertanyaan yang ingin dibahas bersama. Dan tentunya, subscribe channel Khodam Sejati agar kamu tidak tertinggal setiap kali kami mengunggah video terbaru penuh makna dan pelajaran hidup. Sahabat Khodam Sejati yang dimuliakan jiwa dan raga, sebelum kita masuk lebih dalam ke inti pembahasan hari ini, mari kita mulai dengan sebuah penguatan batin. Afirmasi ini bukan sekadar kata-kata, tapi getaran. Getaran yang akan membangun kekuatan di dalam dirimu, menyatukan jiwa dengan warisan gaib yang mungkin selama ini belum kamu sadari. Tarik napas dalam-dalam, perlahan dan hembuskan dengan tenang. Ucapkan dalam hatimu atau bila memungkinkan, bisikan dengan penuh kesadaran. Aku adalah titisan cinta dan doa dari para leluhurku. Aku bukan tanpa asal. Aku tidak hadir ke dunia ini tanpa sebab. Aku hadir untuk melanjutkan perjalanan yang mereka mulai. Sebuah perjalanan suci, warisan batin yang tidak semua orang mampu memikulnya. Rasakan setiap katanya, bukan dengan telinga, tapi dengan hatimu. Aku bukan sekadar darah dan daging, aku adalah kelanjutan dari kisah yang belum selesai. Aku mewarisi lebih dari nama belakang. Aku mewarisi niat, harapan, dan amanah yang tertanam dalam setiap garis takdirku. Bayangkan cahaya lembut turun dari langit, menyelimuti tubuhmu, menembus kulit, masuk ke dada, dan menetap di hati. Aku tidak sendiri. Dalam kesendirianku, para leluhurku hadir. Dalam sunyiku, aku ditemani doa-doa yang tak pernah padam. Dalam langkahku yang tertatih, aku dituntun oleh tangan-tangan tak terlihat. Dan dalam setiap pencarianku, aku sesungguhnya sedang berjalan pulang menuju asal yang abadi. Izinkan dirimu menerima semua ini tanpa beban, tanpa ragu. Aku menerima peranku. Aku ikhlas menjadi penjaga nilai-nilai yang diwariskan kepadaku. Aku siap menyalakan kembali api yang sempat redup.
Aku siap menjadi cahaya bagi generasi setelahku. Sahabatku, tidak ada yang kebetulan. Kamu menemukan video ini bukan tanpa alasan. Jika kata-kata ini menggugah batinmu, itu bukan sugesti. Itu adalah sinyal. Sinyal bahwa jiwamu sudah siap membuka lembaran lama yang selama ini tersembunyi. Afirmasi ini bukan untuk membuatmu sombong, bukan pula untuk membuatmu merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi ini adalah cara semesta mengingatkanmu bahwa kamu punya misi. Kamu punya tanggung jawab spiritual yang tidak bisa dibebankan kepada sembarang jiwa. Aku kuat, aku lembut, aku sadar, aku mendalam. Aku adalah perpanjangan dari kekuatan yang telah ada sebelum aku lahir. Aku adalah sambungan doa-doa yang dikirim dari masa lalu, agar hari ini menjadi terang dan masa depan tetap terjaga. Ulangi afirmasi ini kapanpun kamu merasa lelah, kehilangan arah, atau merasa dunia tidak lagi mengenalmu. Karena sejatinya, yang perlu mengenal dirimu adalah kamu sendiri, bukan dunia. Dan begitu kamu mengenali dirimu, para leluhur akan menunjukkan jalan yang sudah disiapkan untukmu. Satu hal yang harus kamu ingat baik-baik, aku layak, aku pantas, aku terpilih, dan aku siap. Selamat datang kembali ke dirimu yang sejati, dirimu yang telah ditunggu oleh takdir. 5 ciri cucu pilihan leluhur Salku 1. Tidak mudah bercanda dalam lingkungan keluarga. Salah satu tanda yang sering muncul pada seseorang yang dipilih oleh leluhurnya adalah sikap yang berbeda dalam bersosialisasi, terutama di lingkungan keluarga sendiri. Dia tidak mudah bercanda bebas, tidak ikut tertawa berlebihan, atau menunjukkan keintiman seperti yang dilakukan anggota keluarga lainnya. Tapi bukan berarti ia tidak menyayangi mereka. Sebaliknya, karena begitu besar rasa hormatnya, ia menjaga tutur kata dan perilaku. Ada kesadaran batin bahwa hubungan keluarga bukan sekadar relasi darah, tapi juga relasi spiritual. Baginya, setiap ucapan adalah energi, dan setiap candaan yang tidak pada tempatnya bisa mengganggu keseimbangan batin. Dia lebih memilih menjaga jarak emosional dalam bentuk kesantunan. Dan ini bukan karena sombong, tapi karena ia menyadari ada sesuatu dalam dirinya yang perlu dijaga. Warisan yang tidak bisa dicemari oleh sikap sembrono kedua, merasa asing. Meski di tengah keluarga sendiri, ciri berikutnya adalah perasaan terasing yang sering muncul, bahkan saat sedang bersama orang-orang terdekat. Mereka bisa duduk di ruang keluarga, mendengarkan tawa dan obrolan ringan, tapi hatinya seolah berada di tempat lain. Pikiran mereka sering berjalan dalam dimensi yang berbeda, seperti berada di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia batin yang dalam. Cucu pilihan biasanya punya sensitivitas yang tinggi terhadap emosi dan energi di sekitarnya. Mereka lebih banyak diam, merenung, dan mengamati. Seringkali mereka merasa tidak cocok atau tidak tersambung secara batin dengan dinamika keluarga, meskipun mereka sangat mencintai keluarganya. Ini bukan bentuk penolakan. Ini adalah bentuk kesadaran batin bahwa dirinya tengah menjalani jalur yang tak semua orang mengerti. 3. Jika marah, lebih memilih diam dan menyendiri. Ketika emosi datang, mereka tidak marah dengan teriakan atau kemarahan yang meledak-ledak. Mereka justru memilih untuk diam, mengasingkan diri, dan merenung dalam kesendirian. Mereka sadar bahwa ledakan emosi hanya akan memperkeruh energi. Jiwa mereka lebih memilih menenangkan badai
di dalam lewat keheningan. Mungkin dengan duduk diam, berzikir, meditasi, atau bahkan tidur untuk menenangkan diri. Dalam keheningan itu mereka sering mendapatkan petunjuk, pesan batin, atau bahkan komunikasi gaib dari dimensi leluhur yang sedang membimbingnya. Diam bagi mereka bukan bentuk kelemahan, tapi justru kekuatan. Sebuah cara menyelaraskan kembali getaran jiwa dengan kehendak ilahi. Qomqum 4. Sering terbangun tengah malam tanpa alasan. Apakah kamu sering terbangun sekitar jam 2 hingga jam 4 pagi tanpa sebab jelas? Jika iya, ini bisa jadi sinyal kuat. Dalam tradisi spiritual Nusantara maupun ajaran Timur lainnya, waktu tersebut dikenal sebagai jam spiritual. Saat di mana tirai antara dunia manusia dan dunia halus menjadi sangat tipis. Cucu pilihan biasanya mengalami hal ini berulang kali. Terbangun tiba-tiba, lalu duduk diam, merasa hening yang aneh, atau bahkan terdorong untuk berdoa, menulis, atau sekadar merenung. Tanpa disadari, saat itu mereka sedang menerima aliran energi leluhur. Pesan-pesan penting bisa datang melalui mimpi, intuisi, atau kilasan pikiran yang tiba-tiba muncul 5. Merasakan beban emosional tanpa alasan. Jelas, terakhir, dan ini yang paling dalam, mereka sering merasa sedih, lelah batin, atau menangis tanpa tahu alasannya. Ini bukan gangguan mental, tapi ini adalah bentuk resonansi spiritual. Jiwa mereka sedang merespons luka-luka batin dari para leluhur yang belum sembuh. Dalam tradisi kebatinan, energi karma bisa diwariskan turun-temurun, dan jiwa yang terpilih akan menjadi penyembuhnya. Perasaan berat yang muncul dalam diri mereka bukanlah milik mereka sepenuhnya, tapi juga milik nenek moyang yang mengalir dalam darah dan jiwa mereka. Jika disadari dengan benar, ini bukan beban, ini adalah amanah. Dan saat mereka menerima itu dengan ikhlas, beban tersebut akan berubah menjadi kekuatan batin luar biasa. Sahabat Kodam sejati, menjadi cucu pilihan leluhur bukanlah tugas ringan. Tapi juga bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ini adalah perjalanan spiritual yang dalam, penuh ujian, penuh pelajaran, namun juga penuh cahaya. Jika kamu merasakan satu atau bahkan semua dari 5 ciri tadi, mungkin sekarang saatnya kamu berhenti bertanya, kenapa aku berbeda, dan mulai bertanya, apa yang harus kulakukan sebagai yang terpilih? Mulailah dengan menerima, lalu menyadari, kemudian menjalani, karena warisan leluhur bukan sekadar kisah masa lalu, tapi juga kunci masa depan yang penuh makna. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan like, komentar pengalamanmu, dan tentu saja subscribe channel Kodam Sejati, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan batin yang suci ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga rahmat dan cahaya Tuhan senantiasa menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.